Adian Napitupulu baru saja mengatakan bahwasanya SBY, Jokowi, dan Prabowo bisa jadi presiden karena jasa-jasa Megawati. Baru terantuk kepalamu itu ya? Kecelakaan di mana? Kok ada tanda-tanda geger otak sama? Sadarnya kau yang ngomong itu? Orang biasanya kalau geger otak itu ngaur ngomongnya. Saya di mana? Kamu siapa? Saya siapa? Dan kita siapa? Enggak aja kau ngomong mimpi kau. Ada aja. Kenapa sih? Kau kalau posting kayak gitu tolong dibikin pribadi setelannya. Jangan dibikin publik. Malu kau nanti. Udahlah kalau sekarat aja lah. Jangan sok merasa masih kuat. Udah sekarat perasaan masih kuat. Aduh, sekarang kita apa dulu ya? Kita bahas dulu satu-satu ya. Mulai dari SBY ya. Dia katakan katanya dulu SBY nggak akan jadi menteri kalau bukan gara-gara Megawati. Sekarang begini, iya kan? Bukan cuman SBY perasaan menteri satu-satunya zaman Megawati. Lebih dari 35 menteri semua diangkat Megawati. Dan semuanya itu juga nggak akan bisa jadi menteri kalau nggak gara-gara Megawati. Karena dilihat Megawati lah kemampuannya SBY, makanya diangkat menjadi menteri Menko Polhukam. Kan begitu. Sekarang ungkit-ungkit aja siapa menteri agama waktu itu. Siapa menteri pendidikan waktu itu. Siapa lagi menteri perikanan waktu itu? Ungkit aja semua, ungkit. Enggak aja. Yang jadi permasalahannya karena SBY mengundurkan diri dan mencalonkan diri jadi presiden. Salahnya di mana? Wajar toh, itu kan hak konstitusi, itu adalah hak sebagai seorang warga negara. Ya, berserikat, berkumpul, apalagi bikin partai. Iya kalau ada uang ada masa kenapa enggak? Kan begitu. Dan juga Prabowo SBY waktu itu juga melihat ini ada peluang. Ternyata betul 2 periode. Artinya SBY adalah orang yang mampu melihat peluang. Kan begitu. Salahnya di mana? Melanggar hukum enggak? Enggak. Kalian aja yang merasa dihianati. Semua orang yang keluar dari PDIP kalian anggap pengkhianat. Marwarar kalian bilang pengkhianat, Budiman pengkhianat, Jokowi yang kalian pecat pun kalian bilang pengkhianat. Iya kan? SBY keluar, ya bukan keluar sih, lebih tepatnya membuat sebuah partai dan bertarung. Ya, sekarang begini, ya kan? Kalian waktu itu Megawati ya bersama pasangannya, SBY bersama pasangannya, dan lain sebagainya. Kan begitu. Semuanya kan sama-sama daftar. Semuanya kan sama-sama sudah terverifikasi. Semuanya kan sama-sama bertarung. Kan begitu. Masalahnya kalian kalah, itu aja. Kan begitu, makanya ya kalian beranggapan bahwasanya SBY ya karena dijadikan menteri ada kesempatannya bikin partai. Ku bilang sama kalian ya, kalaupun SBY nggak jadi menteri waktu itu, kalau memang ada kesempatannya bikin partai dan jadi presiden, kenapa tidak? Pasti jadi. Jadi jangan bilang gara-gara sekarang begini. Ku bilang kalau sempat Menteri Agama bikin partai jadi presiden, kalian bilang apa? Menteri Agama juga waktu itu kalau bukan gara-gara Megawati nggak akan mungkin jadi Menteri Agama, nggak mungkin juga jadi presiden.
Kan begitu. Ya, Menteri Pendidikan juga kalau contohnya bikin partai, ya, setelah itu berhasil jadi presiden, paling kalian klaim juga. Ya, kalau nggak Megawati mengangkat itu jadi jadi Menteri Pendidikan, nggak akan mungkin jadi presiden. Selalu kalian itu merasa paling berjasa terhadap bangsa ini. Ku bilang sama kalian, mana lebih beradab? Ya, SBY bertarung secara fair, menang 2 periode. Daripada Megawati mengkudeta Gus Dur. Lebih beradab mana? Lebih kurang ajar mana? Ini enggak aja, dari mana jalannya SBY berutang budi sama Megawati ya? Yang betul aja dong, ya. Ada Megawati membiayai kampanyenya SBY. Ada Megawati bikin perjanjian batu tulis atau kapur tulis sama SBY. Sekarang begini, kalau misalnya dia ya mencalonkan diri jadi presiden, ya itu haknya SBY. Kalaupun saat itu contohnya Akbar Tanjung mencalonkan diri jadi presiden, Yusuf Kala mencalonkan diri jadi presiden, setelah itu ada lagi Agung Gumelar mencalonkan diri jadi presiden, Wiranto mencalonkan diri jadi presiden, masalahnya di mana? Di mana? Itu hak semua orang. Kalaupun cukup umur waktu itu Opung Parbella jadi presiden, mencalonkan diri jadi presiden, mencalonkan diri Opung Parbella. Enak aja kau bilang gara-gara Menteri Menko Polhukam waktu zamannya Megawati. Ada jasanya Megawati terhadap SBY. Makanya dimusuhi ya. Makanya sampai sekarang Megawati dan SBY nggak bisa ketemu. Ingat ya, beda merasa dihianati, beda dihianati. Beda merasa kaya dengan kaya. Kalau kaya ya kaya. Kalau merasa kaya, orang miskin sana pun bisa merasa kaya. Beda waras dengan merasa waras. Kalian tanya sama orang gila-gila, kau nggak dibilang warasnya aku. Kan begitu, itu kan merasa dikhianati. Itu kan versi kalian, bukan versi SBY. Kalau versi kalian merasa dikhianati, kalau versi SBY meraih peluang dan terbukti menang. Kan begitu, masuk lagi Jokowi. Kalau nggak ada Megawati, nggak akan mungkin Jokowi jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden. Sekarang begini Adian Napitupulu, ku bilang sama kau, kalau misalnya kau jadi ketua umum, ya paling begitu juga bahasamu, ya kan? Kalau nggak ada Adian Napitupulu, nggak akan mungkin Joko Widodo jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden. Itu bahasa umum itu. Begitu juga kalau misalnya Guntur Romli jadi ketua umum. Kalau bukan gara-gara Guntur Romli, nggak akan mungkin SBY jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden. Jadi yang memuliakan hidupnya Joko Widodo adalah Guntur Romli. Biasa itu, karena apa? Guntur Romli jadi ketua umum. Kan begitu. Sekarang begini, ku bilang sama kalian, ya sebuah partai bisa berjalan oleh karena apa? Oleh karena ada anggota. Bisa berdiri partai nggak ada anggota. Enggak kan? Dan sekarang begini, kalau berbicara tentang ya siapa lebih berjasa, aku rasa lebih berjasa Joko Widodo sama PDIP. Kenapa? Karena Joko Widodo lah yang menyelamatkan prestasi PDIP di 10 tahun terakhir. Ya, coba perhatikan kalian ya. Joko Widodo jadi wali kota Solo, ya, karena memang dia melihat peluangnya lebih besar dari PDIP, ya, makanya dia maju dari PDIP. Kan begitu? Nggak peduli waktu itu ketua umumnya Megawati atau Guntur Romli. Dia pasti akan maju dari PDIP.
Karena memang beliau itu mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan lebih banyak masyarakat memilih dia daripada calon yang lain, makanya dia itu lolos menjadi kepala daerah di Solo. Orang nggak ngelihat itu bawaannya Megawati atau Guntur Romli. Kalau contohnya, ya dia itu orangnya brengsek, ya dia itu bisa dikatakan mafia, ya dia itu bisa dikatakan, katakanlah dia itu penjahat, tapi dia mengambil peluang untuk menjadi wali kota dari PDIP. Masyarakat udah tahu semua brengseknya itu bagaimana. Kira-kira berhasil nggak dia jadi wali kota? Enggak kan? Makanya aku bilang ya, setelah itu PDIP naik ya namanya, dan setelah itu PDIP mendapatkan kepercayaan dari masyarakat ya. Masyarakat menilai bahwasanya PDIP memiliki pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Karena apa? Karena pemimpin-pemimpin berkualitas ini ya menghibahkan dirinya kepada rakyat melalui partai PDIP. 2 kali jadi wali kota, ya kan? Menang. Nama siapa yang harum? PDIP. Bukan nama Golkar. Kan begitu, ya. Otomatis ketika ada pemilihan legislatif, ya, orang-orang akan lebih condong memilih PDIP, calon dari PDIP daripada calon yang lain. Diuntungkan nggak? Diuntungkan. Kan begitu. Begitu juga ketika dia menjadi gubernur Jakarta. Ya, 2012 sampai 2014. Dia kerja keras, ya. Sekarang yang menjadi partai pengusung kan bukan cuma PDIP, ada juga Gerindra. Kan begitu. Dan juga dengar kabar juga yang mendanai sebagian juga Gerindra. Jangan katakan semua jasa PDIP, jasa Megawati. Ya, kenapa Joko Widodo ditunjuk sebagai calon gubernur waktu itu? Karena mereka pandang Joko Widodo adalah mempunyai sosok, mempunyai karakter, mempunyai kualitas yang bisa mengalahkan calon-calon yang lain. Yakin aku kalau misalnya Bapak Joko Widodo ini tadinya bukan dari PDIP, katakanlah dia ini adalah tokoh independen, yakin aku PDIP akan mencomot dia untuk menjadi calon gubernur di Jakarta mengatasnamakan PDIP. Kan begitu, orang ini kan biasa kayak gitu, ya kan? Edi Rahmayadi tiba-tiba jadi kader. Andika Perkasa sebentar jadi kader. Sebentarnya sama orang yang dijadikan kader. Iya, itu dia. Nah, begitu dia ada di Jakarta, nama PDIP makin harum. Kan begitu. Nah, begitu pemilu legislatif dan juga pilpres, ya, dipikir-pikir, ditimbang-timbang Ibu Megawati. Ibu Megawati waktu itu berambisi nggak? Ambisi jadi presiden. Masih berambisi. Jangan bilang enggak. Jangan pernah katakan Ibu Megawati mengorbankan ambisinya. Megawati mengorbankan ambisinya karena dia ibaratkan makan buah si malakama. Dimakan mati bapak, enggak dimakan mati ibu. Kalau misalnya mencalonkan diri dia contohnya, ya, maka bisa dipastikan PDIP kalah lagi. Kan begitu. Nah, kalau misalnya Joko Widodo yang dicalonkan misalnya, ya, bisa PDIP menang tapi citra dia yang turun. Kan begitu, ya kan? Bisa dikatakan ya dia nggak punya kesempatan lagi. Ya mau nggak mau dia pertahankanlah partainya, itu kan begitu. Jadi jangan katakan dia mengorbankan ambisinya, dia mengorbankan dirinya sendiri. Karena PDIP kala itu, ya, perlu mengusung Joko Widodo untuk apa? Ya, untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Ya kan, naiklah ini Joko Widodo, ya kan, digadang-gadang. Setelah itu Joko Widodo waktu itu kan juga didukung oleh beberapa partai pendukung, bukan cuma PDIP aja. Kan begitu, walaupun pendukungnya Prabowo 2014 lebih banyak daripada pendukungnya Joko Widodo. Tapi
Tapi oleh karena kepercayaan publik kepada Joko Widodo, ya, akhirnya ketika pileg pun juga, ya, di mana-mana caleg perhatikan aja, bukan foto ketua umum, foto Joko Widodo. Itu yang digandeng caleg-caleg. Jadi masyarakat melihat bahwasanya caleg-caleg yang dari PDIP itu bisa dikatakan 11-12 lah sama apa namanya sama Joko Widodo. Ya, itulah kekuatan iklan. Makanya melidaklah suara PDIP. Oleh karena apa? Oleh karena sosok Joko Widodo. Jangan kalian sangkal itu. 2 kali pemilihan, 2 kali calegnya pasang foto Joko Widodo. Di sebelah kanan foto caleg, sebelah kiri Joko Widodo. Foto ketua umum kecil. Foto Joko Widodo yang besar. Akui aja lah ya. Nah, 10 tahun kalian sudah menikmati kan? Iya, jadi jangan katakan bahwasanya Megawati itu berjasa penuh. Memang berjasa, betul berjasa. Tapi apa sepenuhnya? Jadi kau sangkal itu dukungan dari partai-partai yang lain. Kau sangkal itu dukungan daripada relawan-relawan yang lain. Kau sangkal itu kepercayaan publik kepada Jokowi. Enak aja kau bilang gara-gara kau. Sekarang ku bilang sama kalian ya, kalau misalnya Joko Widodo yang mengusung Golkar, berarti Golkar lah yang berjasa kepada Jokowi. Karena nasib kalian aja kalian yang mendukung Jokowi. Itu dia. Tapi akhirnya apa? Kalian buang, kalian campakkan kan? Mutiara kalian campakkan. Coba bayangkan kalian ya. Ku bilang sama kalian, yang namanya mutiara dicampakkan ke kotoran tetap mutiara. Tapi yang namanya kotoran dicampakkan ke istana tetap kotoran. Makanya kotoran itu udah masuk penjara sekarang kan? Itulah kotoran. Dan kotoran-kotoran yang lain nggak tahu juga entah menyusulnya itu masuk penjara. Kenapa aku katakan kotoran? Karena memang apa yang dipikirkannya kotor, apa yang dibilangnya kotor, apa yang dilakukannya kotor. Selesai, kotoran. Kan begitu? Sekarang Adiana Pitupulu mengatakan apa? Megawati juga berjasa terhadap Prabowo. Prabowo lah yang membuat Megawati lah yang membuat Prabowo bisa masuk lagi ke tanah air setelah lama di Yordania. Sekarang begini ya, kurasa kalau misalnya Bapak Prabowo memang sudah siap saatnya untuk kembali ke tanah air, baliknya itu. Tapi kalau dia rasa nggak siap, nggak balik itu ke tanah air. Tapi dengar-dengar pun katanya ada peran Taufik Kemas. Taufik Kemas bukan Megawati. Sama lah itu kan suaminya. Ya kita nggak tahu kebenarannya apa mereka ngaku-ngaku. Oke, katakanlah dulu ya, mereka berjasa terhadap kedatangannya Prabowo. Mereka mendatangkan Prabowo dari Yordania. Kan begitu. Tapi sekarang gini, 2014 berapa Prabowo sudah bertarung. 2014 sudah bertarung ya. Kenapa waktu tahun 2009 2014. Kenapa enggak 2009 kalian bilang kalau Prabowo berhutang budi dengan Megawati? Karena apa? Karena kemarin mereka berpasangan 2009. Kan begitu. Sekarang begini, kalau misalnya Taufik Kemas waktu itu menyuruh Prabowo datang ke tanah air, ya, dan ternyata dipasangkan dengan Megawati, berarti kan itu kan artinya memanfaatkan. Memanfaatkan namanya kan.
Kan itu dia namanya memanfaatkan. Kan begitu karena dia lihat ada peluang bahwasannya Bapak Prabowo duitnya banyak. Ya iyalah perjanjian batu tulis, wah. Saling melengkapi, saling membiayai. Walau akhirnya 2014 nggak jadi. 2014 sudah bertarung dengan Jokowi, 2019 sudah bertarung dengan Jokowi. Kenapa sekarang baru dibilang Prabowo Megawati berjasa kepada Prabowo? Sekarang begini ya, kalau bicara tentang jasa, ya jasa seperti itu kau hitung nggak dia? Aduh, sekarang begini, ku bilang sama kau. Tanya sama ketua umummu itu, ya, apa jasanya Sabam Sirait terhadap Megawati? Tanya, kalau bukan gara-gara Sabam Sirait, tidak akan pernah Megawati jadi ketua umum, tidak akan pernah Megawati jadi presiden. Ya, jadi kita nggak usah hitung-hitungan jasa. Hah? Itu dia, jangan hitung-hitungan jasa ya. Karena apa? Jasa yang dimakan sama ketua umum itu lebih besar daripada jasa yang dimakan Prabowo. Karena Prabowo juga kan kebenarannya kan belum tahu kita. Memang gara-gara Megawati kan? Sekarang begini, kalau si Adian Nabi Tupulu ini jujur aja aku bilang, dari kemarin nanti kali alergi kali ngeliat Bapak Prabowo. Waktu Pilpres kemarin lawan Jokowi, coba apa dibilangnya? Prabowo itu penculik. Dia itu penjahat HAM. Dia itu orang yang harus dihadili. Sampai sekarang, ya tidak pernah ada sidang yang menyatakan Bapak Prabowo adalah penjahat hak asasi manusia. Justru kalian bisa melihat ya bagaimana kinerjanya Bapak Prabowo sekarang. 100 hari pemerintahan Bapak Prabowo sudah berapa triliun korupsi yang dibongkar. Termasuk korupsi-korupsi yang sudah dilakukan oleh kader-kader kalian. Yang ada di Semarang. Belum lagi Harun Masiku. Belum lagi yang ada di daerah lain-lain. Itu dia. Ya, kalau bisa Adian Nabi Tupulu jujur aja ku bilang, ku challenge kau. Ya, nggak usah banyak kali ceritamu. 2029 mencalonkan diri dulu kau jadi presiden. Ya, kau bilang kau itu kan aktivis. Kau itu bilang kau itu pejuang, ya kan? Buktikan dong kalau kau itu memang orang yang memang betul-betul punya kualitas untuk menjadi seorang pemimpin. Kan begitu. Jangan congormu itu aja yang dibesar-besarkan. Orang ini kan begitu, apalagi namanya si Adian ini. Ya, partai mana di Indonesia ini yang tidak pernah dikejar-kejar polisi? Partai mana di Indonesia ini yang ketua umumnya tidak pernah dikejar-kejar polisi? Selalu hidup di masa lalu. Tinggalkan itu. Kita sedang menghadapi permasalahan yang lebih besar lagi. Bangsa ini butuh yang namanya pemimpin, ya, yang visioner, ya, bukan yang historis. Selalu melihat ke masa lalu. Selalu berpandangan bahwasanya kalau anaknya proklamator itu yang paling cocok jadi presiden. Wah. Kan begitu. Udahlah Adian Nabi Tupulu. Ya, sekarang nggak usah. Sebetulnya statement seperti yang kau katakan itu memalukan itu, ya. Memalukan. Itu justru mengkerdilkan daripada ketua umum kalian. Karena apa? Ya, jadi ketua umum kalian itu dianggap ketua umum cengeng. Mengharap-harapkan jasa. Mengharap-harapkan balas jasa. Gitu loh, ya itu penilaianku ya Adian ya. Jadi ku bilang samamu Adian, ya tolonglah jangan bikin gaduh suasana.
Semua kalian ungkit-ungkit jasa. Aduh, sedangkan Gerindra sampai sekarang jujur aja gue bilang, kemarin berhasil membawa Ahok untuk menjadi gubernur DKI Jakarta, sampai sekarang tidak pernah diungkit-ungkit. Gak pernah diungkit-ungkit, oke? Jadi kita fair-fair aja lah ya. Jadi itu dulu dari Opung Parbelak ya. Ya, penilaian kalian terhadap Nadia Nabi itu perlu tulis kalian di kolom komentar. Oke? Salam Parbelak, salam NKRI, NKRI harga mati.